Perkenalkan, nama saya Simon Haleh, calon guru penggerak angkatan 11, asal sekolah dari SMP Negeri Oimova, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran bukan sekedar proses mentransfer pengetahuan, tetapi lebih dari itu. Pendidikan dan pengajaran adalah upaya untuk memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupannya, baik fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana kita memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia merdeka untuk terus belajar. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memiliki tingkah lakunya dan tumbuh kekuatan. Murid tetap membutuhkan penuntun meskipun dengan belajar yang begitu mudah diakses melalui internet, maka ia harus bisa menyelaraskan kemampuan untuk terus belajar sesuai dengan pendidik yang relevan dan sesuai dengan konteks zaman. Setiap murid memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Menuntun potensi murid bertujuan agar ia semakin baik adanya dan untuk mendapatkan kecerdasan yang luas sehingga ia terlindungi dan pengaruh-pengaruh yang menghambat potensi atau kekuatan dirinya, bahkan melembahkan tumbuhnya potensi atau kekuatan dirinya. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia, yaitu sistem AMO. Ing ngarso sung tulada ing madia mangun karsa tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulada artinya seorang guru haruslah memberi contoh yang baik. Ing madia mangun karsa, seorang guru harusnya memberikan semangat pada murid, dan tuturi handayani, seorang guru haruslah memberikan teladan atau menjadikan murid mandiri. Dan itulah sebenarnya esensi dari kurikulum belajar atau kurikulum merdeka. Manusia memiliki dua kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti yang menandakan manusia merdeka, yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya, dan itulah kodrat sebagai manusia. Pendidik berperan dalam membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar tercapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat itu terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu membantu mendekatkan dengan konteks. Pendidik membantu memberikan ilmu dan wawasan yang sesuai dengan konteks di mana murid tinggal dan hidup, atau guru memberikan pembelajaran yang kontekstual. Kodrat zaman merupakan bagian dari pendidikan murid yang berhubungan dengan kodrat pendidikan zaman, di mana isi dan drama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidik sebaiknya bergegas beradaptasi dengan kodrat zaman untuk membantu murid mencapai kebahagiaannya. Kegiatan yang dapat berpihak pada peserta didik di sekolah: yang pertama, menggunakan model pembelajaran yang bervariatif. Kedua, menggunakan media yang menarik dan kontekstual. Yang ketiga, membiasakan kegiatan yang melestarikan budaya. Contohnya seperti budaya takanap yang masih ada sampai dengan saat ini. Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas.
atau di sekolah adalah yang pertama, banyak guru yang belum memahami kurikulum Merdeka. Banyak siswa yang tidak aktif dan fokus. Dan yang ketiga, kurangnya guru yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan budaya, yaitu takanap. Solusi terhadap permasalahan ini adalah yang pertama, memberikan sosialisasi kepada para guru tentang kurikulum Merdeka. Yang kedua, mengikuti kegiatan seminar yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Yang berikut, menciptakan pembelajaran sesuai dengan kemampuan atau kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir, membangun kerjasama dengan masyarakat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang takanap. Sekian dan terima kasih.